Oke, kita langsung menuju ke Bang Adrianus. Tadi pertanyaan saya menggantung, Bang. Ini kan sebetulnya menarik ya, kalau tadi yang disampaikan oleh saksi mata, ini kejadian di siang hari. Ya, karena kalau kita lihat kan biasanya nggak bisa dijelasir juga sih sebetulnya, tapi kan kejadian-kejadian perampokan itu biasanya malam hari menunggu waktu sepi dan lain sebagainya. Tapi ini waktu siang hari yang dipilih. Kemudian kedua menggunakan senjata api. Apa yang bisa disoroti dari dua hal ini? Jadi kalau kita mau mengambil barang yang bukan hak kita, Ya. maka ada dua opsi. Oke. Kita lakukan dengan cara keras, cara lunak. Cara lunak itu kalau kita tidak punya teman, tidak punya senjata, kita dikenal oleh pemilik barang itu, maka kita lakukan cara mencuri. Diam-diam, malam hari, mengendap-endap, ya. Dan segera begitu dapat langsung kemudian kita bersihkan jejak lalu lari. Tapi kalau kita memiliki senjata api bersama-sama, kita dibantu lagi dengan alat yang bisa membuat kita lari, kenapa harus pilih malam hari? Apalagi kalau kita tidak dikenal oleh yang punya barang, ya kan? Atau kita sudah melakukan berbagai macam cara untuk tidak dikenal. Maka kita lakukan cara-cara keras, rampok, di mana dengan senjata itu bisa membuat kita masuk cepat, keluar cepat, quick to get in, quick to get out, ya kan? Nah, sebetulnya sudah terjadi sesuai skenario dari para pelaku sebetulnya. Cuma kelihatannya pemilik toko, sebagaimana digambarkan oleh Bapak tadi, itu berani tuh, ya. Dia ngejar si pelaku, dia bahkan dia mau banting si pelaku. Cuma ada lagi teman yang sudah bawa senjata dan menembaki dari jarak dekat. Maka kemudian luka di kaki mereka. Nah, gitu. Dengan apa? Terutama tadi ya, ketika rupanya si pelaku balik lagi buat ngambil CCTV ya. Nah, dari hal seperti ini terlihat gak bahwa ini perencanaannya matang atau tidak, profesional atau tidak, atau bagaimana, Bang? Yang jelas si pelaku memang pede ya, yakin bahwa senjata yang dimiliki itu membuat orang gentar, dan orang gentar itu kan lalu kemudian pada beberapa waktu tuh pause ya, melongok ya kan, nggak berani, freeze gitu ya. Gitu kan. Nah itu yang dipakai sebagai saat bagi dia golden momennya untuk mengambil uang, mengambil handphone dan mengambil CCTV walaupun sudah keluar ya, sudah balik, sudah pergi ya. Nah dia tetap percaya diri, apalagi dia sudah nembak sehingga kemudian pasti menimbulkan ketakutan pada orang yang ada di toko tersebut. Jadi saya kira kalkulasi kok sebetulnya. Ya, meskipun mungkin kita juga pasti menduganya begini, itu kan yang uang yang diambil banyak ya gitu. Kita menduga pasti sudah diintai nih gitu, sudah diketahui data-datanya, ada berapa jumlah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat kan lokasinya mungkin itu agak remote ya, maksudnya bukan di jalanan besar yang lalu lalang banyak orang gitu. Betul, jadi kalau lihat kontur Cilacap sendiri kan kota kecil kan, ya memang kota yang sedang berkembang juga ya, tapi tetap saja sepi sebetulnya, apalagi di daerah yang agak di luar Cilacap. Itu yang pertama. Yang kedua, kan nggak terlalu susah ya menggambar ya bahwa di situ ada uang ya, dengan membaca 2 hari saja kita tahu kapan kira-kira diambil uangnya oleh pihak bank, kapan kira-kira si agen ini punya uang banyak ya. Jadi tidak terlalu sulit lah untuk kemudian memilih lokasi dan menentukan kapan perampokannya. Nah, ini menariknya gini, mungkin pertanyaan terakhir ya untuk Bang Adrianus. Tadi kan Bang Adrianus mengatakan bahwa ini sudah terencana sebetulnya. Nah, kalau dilihat kita berangkat dari situ, apakah memang ini merupakan komplotan atau terafiliasi dengan jaringan tertentu, atau ya ini hanya mereka bertiga saja? Gayanya bisa diketahui nggak sih Bang kayak gini, Bang? Itulah yang disebut sebagai signature ya, kekhasan. Nah, untuk itu maka tentu kita perlu mendengar polisi Cilacap, itu kira-kira ada nggak kelompok yang punya kecenderungan yang sama, atau kalau nggak Cilacap ya kota-kota yang dekat ya, Purwokerto apalagi itu beberapa kota yang mungkin saja pelakunya pindah-pindah kota tapi punya signature yang sama. Nah, saya menduga bahwa beberapa kelompok yang sudah dikenal itu pasti adalah kelompok yang terafiliasi ya, yang biasa main senjata dan melakukan bersama-sama. Nah itu yang saya kira memudahkan polisi untuk kemudian mengetahui siapa pelakunya. Gitu. Nah, si komplotan-komplotan ini memang karena tadi signature itu, artinya tidak mungkin ya sebuah kelompok itu beraksi dengan mungkin pola yang berbeda, yang mungkin pertama menggunakan senjata api, kemudian yang lain menggunakan apa gitu agar menghilangkan. Karena udah nyaman kan, apalagi tadi terbiasa dengan cara-cara keras yang cepat ya, yang quick to get in, ngapain lalu pakai cara lunak kan gitu kan. Nah dengan begitu dia bisa dapatkan secara lebih cepat, tidak perlu berkelahi juga. Dan ini sebenarnya agak beda tadi karena ada yang berani ya. Tapi kalau misalnya tidak berani, maka itu berlangsung smooth sesuai dengan skenario. Oke. Baik. Terima kasih Bang Adrianus sudah meluangkan waktu juga memberikan pandangannya, perspektifnya tentang peristiwa yang terjadi di Cilacap, Jawa Tengah.